pada hari ini kita masuk kembali ke dalam pelajaran kita. Nah, sebelum kita belajar, terlebih dahulu berdoa. Our Father in heaven, thank you for your blessing. Now we start to study. Please bless us. This is our prayer in the name of Jesus. Amen. Hari ini kita masuk ke pembelajaran kita, di mana lanjutan pembelajaran kita sebelumnya. Nah, hari ini kita membahas siapakah Roh Kudus. Apakah kalian pernah mendengar kata Roh Kudus? Siapakah Roh Kudus itu? Roh Kudus adalah Allah yang hadir dalam diri manusia dalam bentuk roh. Apakah artinya? Artinya Roh Kudus adalah Allah yang ada, tapi wujudnya tidak bisa kita lihat. Sebagai contoh, kalian tahu bahwa angin itu ada dan kalian bisa merasakannya, walaupun kalian tidak bisa melihat wujud angin, bukan? Roh Kudus sebagai pribadi Allah. Roh Kudus adalah salah satu bentuk pribadi dari Allah. Kenapa disebut salah satu bentuk? Karena Tuhan Allah kita hadir dalam 3 bentuk atau 3 pribadi. Kalian tentunya pernah mendengar kata Allah Tritunggal. Itulah yang disebut satu Allah yang hadir dalam 3 wujud atau 3 pribadi dengan tugas dan peran masing-masing yang memang berbeda. Siapakah Tritunggal itu? Allah Tritunggal adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. 1. Allah Bapa adalah sebutan bagi Allah yang menciptakan manusia dan seluruh isi dunia serta yang mengatur segala sesuatunya yang ada di dunia ini. Bagaimana kita mengenalnya? Kita dapat mengenal Bapa melalui seluruh ciptaannya. 2. Allah Anak adalah sebutan bagi Yesus Kristus yang telah turun ke dunia dalam bentuk manusia untuk menyelamatkan manusia. Bagaimana kita dapat mengenalnya? Kita mengenalnya melalui Alkitab. 3. Allah Roh Kudus adalah sebutan bagi Allah yang hadir dalam bentuk roh di hati dan diri manusia. Bagaimana kita dapat mengenalnya? Kita dapat mengenalnya melalui suara hati kita. Mengapa Roh Kudus diberikan kepada manusia? Sekarang bacalah Injil Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Tuhan Yesus pernah berjanji bahwa Ia akan memberikan seorang penghibur. Tuhan Yesus tahu bahwa para murid nanti akan mengalami banyak hal yang bisa membuat mereka merasa sedih dan takut setelah Tuhan Yesus tidak ada lagi di dunia ini. Karena itulah Tuhan Yesus memberikan penolong bagi manusia untuk menghadapi rasa sedih dan takut itu. Penolong bagi manusia itu yang kemudian kita kenal dengan nama Roh Kudus. Roh Kudus yang diberikan Tuhan untuk menyertai dan menolong kita manusia. Jadi Roh Kudus diberikan agar bisa menolong manusia yang berada dalam keadaan takut, bimbang ataupun dalam keadaan sedih. Tahukah kalian bahwa setiap manusia pasti merasakan takut dan sedih? Misalnya takut gagal pelajaran di sekolah, ditinggal orang tua, sakit, menderita dan sengsara atau sedih karena kehilangan orang tua atau teman atau saudara, atau sedih karena mengalami penderitaan. Jika kamu sedih, sendirian dan ketakutan, maka kamu tidak perlu takut lagi. Mengapa? Karena kita tahu bahwa Roh Kudus diberikan Allah untuk menyertai, menemani dan menjaga kita. Lalu apa yang harus kamu lakukan? Pertama-tama, yang harus kamu lakukan adalah berdoa. Ketika kamu berdoa, Roh Kudus akan memberikan penghiburannya. Jika kamu gelisah, maka dengan berdoa Roh Kudus akan memberikan ketenangan dalam hatimu. Kedua, mau menerima pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus dapat menolong secara langsung melalui hati nurani kamu, atau seperti yang dialami oleh Rasul Paulus.
Roh Kudus melarang Paulus pergi ke satu tempat dan Roh Kudus memberikan penglihatan sebagai pesan kepada Paulus. Roh Kudus mengarahkan pelayanan dan pekerjaan Paulus dan Paulus memahami itu adalah kehendak Allah. Roh Kuduslah yang menuntun dan menolong Rasul Paulus yang selalu bersandar pada Tuhan. Allah tidak pernah meninggalkan orang-orang yang Ia kasihi. Allah selalu menolong dengan Roh-Nya yang kudus. Tugas: catatlah materi ini ke dalam catatan kamu. Baiklah, sampai di sini pembelajaran kita. Selamat belajar di rumah dan tetap semangat jaga kesehatannya. Shalom. Bye bye.